Ya, kembali kita akan menghubungi pengamat teroris Al-Haidar. Selamat malam, Pak Al-Haidar. Ya, selamat malam. Ya, Pak Al-Haidar, ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa terjadi aksi teror lagi ini malam hari ini di lingkungan Mabes Polri, Pak. Ini dekat sekali dengan kepolisian atau markas besar kepolisian, Pak. Apa motif yang ingin dicapai oleh pelaku ini, Pak? Ya, biasanya penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berbaiat kepada ISIS, sudah tergabung dalam JADKN atau Jamaah Ansarud Daulah Khilafah Nusantara, itu mereka melakukan serangan terhadap polisi itu karena mereka menganggap bahwa polisi adalah togut. Dan polisi dianggap sebagai musuh agama, musuh Islam, walaupun mereka beragama Islam, tapi dianggap sebagai togut ataupun dianggap sebagai yang anti terhadap hukum-hukum Islam, dan mereka adalah orang-orang yang dianggap merupakan perpanjangan tangan Amerika dan sistem-sistem Dajjal. Nah, ini saya kira motif mereka itu melakukan serangan itu karena ingin berjihad itu. Dan selain itu biasanya mereka juga ada motif lain untuk merebut senjata dari personil polisi tersebut. Dan bukan hanya polisi saya kira yang menjadi sasaran sekarang, karena dari penyerangan yang terjadi pada hari raya Idul Fitri kemarin di Sumatera Utara, di Polda Sumut, itu juga terjadi penyerangan serupa seperti itu dengan menggunakan pisau. Jadi penusukan ini mereka lakukan karena memang mereka ingin merebut senjata milik personil Polri. Ya, kalau kita lihat ini kejadiannya di lingkungan Mabes Polri, Pak. Ini sudah dekat sekali dengan kantor atau markas besar kepolisian kita, Pak. Kalau kita melihat ini tentu terlihat sekali memang pelaku ini nampaknya lebih brutal begitu, Pak, tanpa memikirkan lagi siapa targetnya dan lokasinya di mana. Ini nampaknya apa yang Anda baca, Pak? Ya, ini merupakan pelaksanaan dari perintah yang sudah disebarkan, perintah yang sudah dikeluarkan oleh orang-orang ISIS yang ada di Suriah maupun yang ada di Filipina. Dan mereka menyatakan bahwa mereka harus melakukan serangan terhadap aparat keamanan, terutama polisi, itu dengan cara apapun, dengan menggunakan pisau, dengan menggunakan blok, menggunakan motor ataupun menggunakan mobil, apa saja yang mereka miliki, karena tidak harus dengan senjata api dan tidak harus dengan bom, karena dengan senjata ala kadarnya itu bagi mereka menyerang itu adalah sebuah tindakan jihad. Jadi kalau sudah dianggap berjihad itu adalah sebuah ibadah yang paling tertinggi, yang dianggap yang paling ultimate, yang paling tertinggi di dalam sistem Islam. Dan Islam yang mereka pahami adalah mereka menganggap bahwa Islam yang mereka anut itulah yang benar. Orang-orang lain yang walaupun beragama Islam, tapi kalau profesinya adalah sebagai polisi ataupun sebagai tentara ataupun sebagai PNS, mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi bagi mereka itu adalah target yang bisa mereka serang. Ya, Pak Al-Haidar, ini dengan rentetan kejadian yang berdekatan ini sudah sedarurat apakah tindakan teror yang melanda Indonesia ini, Pak? Ya, saya kira ini sudah sangat darurat, sudah sangat membahayakan sekali, dan sudah seharusnya ini polisi siaga 1 ataupun sudah harus sangat waspada dengan situasi yang ada sekarang. Jadi saya kira bagaimanapun ini sudah merupakan perang ya, yang sudah mereka luncurkan, yang sudah mereka umumkan. Jadi saya kira ini jangan dianggap lagi sebagai sebuah
tindakan kriminal biasa. Ini adalah sebuah tindakan yang dilatar belakangi oleh motif teologis yang sangat kuat. Ya, kalau kita ketahui memang kan sering sekali pihak kepolisian ini menangkap orang-orang yang diduga terlibat teroris. Apakah untuk sel-sel di daerah ini memang belum bisa dideteksi, Pak? Sehingga masih banyak pelaku-pelaku yang dengan leluasa melakukan aksinya, Pak? Ya, ini menunjukkan bahwa ada beberapa sel-sel baru yang proliferasinya itu sangat cepat dan tidak lagi bisa terpantau oleh aparat keamanan. Dan saya lihat bahwa ini adalah sebuah revolusi rekrutmen yang sangat luar biasa yang harusnya itu ditanggapi secara lebih serius oleh pihak kepolisian. Baik, Pak Al-Haidar, terima kasih banyak sudah bersama kami di Breaking News Berita 1. Ya, sama-sama.